Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bilqis Soraya Devi dengan NIM 060107230004 dari kelas A Prodi PGMI semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua dan model pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Model pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua dibagi menjadi 3 model. Yang pertama, model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Yang kedua, model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Model ini merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Jadi, materi yang diajarkan oleh guru di dalam kelas tersebut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, supaya siswa lebih paham dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Model ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari proyek yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, sejarah, matematika, politik, dan kesempatan diskusi produktif untuk siswa, dan juga mendorong penyelidikan siswa diarahkan ke dalam masalah di dunia nyata dan memberikan mereka semangat belajar serta pengajaran menjadi efektif. Jadi model ini merupakan model yang mengajak siswa untuk terlibat aktif ke dalam pembelajaran, yang mana siswa tersebut diajak untuk membuat suatu produk yang dijadikan sebagai media pembelajarannya. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Model ini merupakan sistem pembelajaran yang berusaha memanfaatkan teman sejawat atau siswa lain sebagai sumber belajar di samping guru dan sumber belajar lainnya. Penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik serta kemampuan bekerja sama. Jadi model ini merupakan model yang dibentuk kelompok. Jadi teman yang satu ini memanfaatkan teman yang lainnya untuk diajak berdiskusi. Selanjutnya, model pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua dibagi menjadi 3. Yang pertama, model pengondisian operan Skinner. Yang kedua, model nativis LAD atau Language Acquisition Device. Yang ketiga, model monitor Stephen de Kresen. Yang pertama, model pengondisian operan Skinner. Model pengondisian operan adalah teori pemerolehan bahasa dari rumpun behavioris yang dikembangkan oleh B.F. Skinner dalam bukunya yang terkenal pada tahun 1957, yakni Verbal Behavior. Pemerolehan bahasa model pengondisian operan Skinner ini menekankan pada stimulus, respon, dan peneguhan. Pemerolehan bahasa bergantung sepenuhnya pada faktor lingkungan dan bukan kejiwaan. Maka proses pemerolehan bahasa hanya dapat berlangsung melalui pembentukan perilaku atau pemerolehan bahasa. Jadi model ini merupakan model yang diperoleh dari lingkungan sekitar, misalnya seperti orang tua yang mengajak anaknya setiap hari untuk berbahasa Arab. Jadi anak tersebut bisa berbahasa Arab karena diperoleh dari orang tuanya. Selanjutnya, model nativis LAD atau Language Acquisition Device. Pelopor teori ini adalah Chomsky, seorang ahli linguistik. Ia berpendapat bahwa bahasa sudah ada dalam diri anak, merupakan bawaan dari lahir, telah ditentukan secara biologis dan bersifat alamiah. Pada saat seorang anak lahir, ia telah memiliki seperangkat kemampuan berbahasa yang disebut atau bahasa umum. Sejak lahir, anak manusia sudah dilengkapi dengan alat yang disebut dengan alat penguasaan atau pemerolehan bahasa, dan hanya manusia yang mempunyai LAD.
Yang terakhir yakni model monitor Stephen de Krassen. Model pemerolehan bahasa monitor dikemukakan oleh Stephen de Krassen. Model ini dikhususkan oleh Krassen untuk pembelajar dewasa yang sedang berusaha memperoleh bahasa kedua. Menurut Krassen, pemerolehan bahasa pada orang-orang dewasa memiliki ciri khas tersendiri meskipun terdapat keteraturan universal di dalamnya. Jadi, dua model yang tadi itu merupakan model pemerolehan bahasa pada anak. Sedangkan model monitor Stephen de Krassen ini merupakan model untuk orang dewasa yang ingin memperoleh bahasa kedua. Secara umum, model monitor yang dicetuskan oleh Krassen ini ada 4 hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis pemerolehan dan belajar, yang kedua hipotesis urutan alamiah, yang ketiga hipotesis monitor, dan yang terakhir hipotesis penyaring afektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.